teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nestora Noval, NPM 21103023, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kali ini saya akan menjelaskan pandangan saya tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Yang pertama, pandangan saya tentang aborsi. Secara etimologis, aborsi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu abortio, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan. Hal ini berarti bahwa ibu yang mengandung dengan sengaja membunuh bayi yang dikandungnya. Dan menurut saya, ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, karena ini sama halnya dengan tindakan membunuh. Berkaitan dengan tindakan aborsi tersebut, selain dilarang oleh agama, pemerintah juga membuat undang-undang khusus terkait ancaman bagi pelaku aborsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab 19 pasal 346 menjelaskan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dan menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Adanya undang-undang seperti ini menandakan bahwa sebenarnya aborsi tidak boleh ada atau dilakukan dalam lingkungan hidup kita. Karena itu sama halnya dengan mencabut nyawa orang yang sebenarnya dia mau hidup. Yang kedua, pandangan saya tentang hukuman mati. Menurut KBBI, hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah. Menurut saya, berkaitan dengan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, itu sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk menjalankan kehidupannya dengan cara apapun. Berkaitan dengan hukuman mati, bagi orang yang berbuat kejahatan, itu menurut saya tindakan yang tidak mencerminkan sikap kemanusiaan. Karena menurut saya, masih banyak tindakan atau hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan atau hukuman mati. Hukuman mati bukan satu-satunya cara untuk memberikan. Berkaitan dengan hukuman mati bagi orang yang berbuat kejahatan, itu menurut saya tindakan yang tidak mencerminkan sikap kemanusiaan. Karena menurut saya, masih banyak tindakan atau hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Dan hukuman mati bukan satu-satunya cara untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Begitu banyak sanksi lain yang masih bisa diberikan bagi pelaku kejahatan yang sangat berat. Karena hukuman mati adalah tindakan akhir yang menghabiskan nyawa seseorang. Berkaitan dengan hukuman mati, saya secara pribadi tidak setuju kalau masih diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, pandangan saya tentang masalah eutanasia. Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti. Yang ketiga, pandangan saya tentang eutanasia. Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani. Berarti baik dan thanatos berarti kematian yang mudah. Eutanasia adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya. Menurut saya, berkaitan dengan eutanasia, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, eutanasia akan dipandang baik apabila dilakukan atas dasar persetujuan dari orang yang menderita dan dia sendiri yang menginginkan untuk mengakhiri hidupnya. Entah karena dia merasa tersiksa dengan penyakitnya sendiri atau ada alasan lain. Intinya bahwa dia sendiri yang menginginkannya. Yang kedua, tindakan eutanasia tidak boleh dilakukan hanya karena keinginan dari keluarga yang mungkin tidak sanggup merawat seseorang yang sakit. Hal itu juga tidak boleh dilakukan kalau yang sakit belum mau untuk mengakhiri hidupnya. Karena kalau tindakan yang kita lakukan tidak ada persetujuan dari orang yang bersangkutan itu sama halnya dengan kita membunuh nyawa seseorang. Inilah dua hal yang penting menurut saya
kalau kita berbicara tentang eutanasia. Intinya bahwa kita harus memahami secara betul pengertian dan tujuan dari eutanasia itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja pandangan saya terkait dengan masalah aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Selamat menonton.